Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Ikhwani fid din, azanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan segala aktivitas, semua kegiatan baik yang bersifat ad-dunyawi sampai kepada kegiatan yang bersifat ibadah yang telah kita rencanakan sebelumnya. Semuanya itu bisa terrealisasi dengan baik, walaupun mungkin ada yang tidak bisa terwujud. Ala kulli hal, seluruhnya itu berada dalam takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Olehnya di antara ucapan yang pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam ungkapkan, katakan alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat dan karunia-Nya sehingga sempurnalah amalan-amalan saleh, yakni seluruh amalan saleh dapat terlaksana dengan baik sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya. Dan insyaallah taala di petang hari ini kembali kita melanjutkan pembahasan tentang akidah, yaitu pembahasan tentang sifat dan karakter jahiliyah yang dulu oleh kaum jahiliyah, baik dari kalangan ahlul kitab maupun selainnya, mereka terbiasa melakukan hal ini. Kemudian dengan datangnya risalah Islamiyah yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka karakter, sifat dan kebiasaan jahiliyah itu kemudian dihapus dan digantikan dengan yang Islamiyah sesuai dengan tuntunan Allah di dalam Al-Quran dan sesuai dengan tuntunan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kita akan masuk kepada poin yang ke 102. Nah, poin yang ke 102, ramyuhum
atba'a ar-rusuli bi'adamil ikhlasi wa talabid dunya. Mereka kaum jahiliyah menuduh dengan tuduhan tanpa dasar. Mereka menuduh serampangan, menuduh tanpa dasar. Siapa yang mereka tuduh? Para pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga Rasul sebelum beliau. Mereka menuduhnya dengan apa? Itu pengikutnya Rasul bi'adamil ikhlas, tidak ikhlas. Ya. Tidak ikhlas. Wa talabid dunya. Mereka hanya mencari keduniaan. Mereka hanya mencari keuntungan duniawi. Ya. Nah, ini sifat jahiliyah yang ke-102. Iya, mereka menuduh hamba-hamba Allah, pengikut Rasul atau orang-orang beriman dengan tuduhan yang serampangan. Mereka menuduh pada niat dan maksud yang ada di hati manusia. Maka fa'ajabahum biqaulihi ma 'alaika min hisabihim min syai'. Allah Subhanahu wa taala menjawab tuduhan tersebut sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al-An'am ayat ke-52. Wa ma 'alaika min hisabihim min syai'. Engkau sama sekali tidak memiliki tanggung jawab atas mereka sedikit pun. Yakni masalah niat, tendensi dan tujuan yang ada di hati-hati manusia itu bukan urusan Anda. Itu bukan urusan Anda. Nah, dan engkau tidak akan menanggung hal tersebut. Bukan kamu yang bertanggung jawabkan itu semua. Nah, dan ayat yang semisal dengan ini. Kata Syekh Profesor Dr. Shalih Ibn Fauzan hafizahullah taala, min a'mali ahlil jahiliyati annahum yarmunal fuqara'a bi annahum ma amanu illa min ajli ayyahsulu alai syai'im min matami'id dunya. Di antara perbuatan kaum jahiliyah bahwa mereka ini menuduh hamba-hamba Allah yang beriman, yang fakir, ya, menuduh hamba Allah yang fakir, yang miskin. Apa tuduhannya? Bahwasanya mereka itu beriman kepada Rasul, yakni menjadi pengikutnya Rasul, iya, untuk mendapatkan duniawi, ya, untuk mendapatkan ad-dunya, yakni tidak ikhlas. Nah, mereka jadi pengikutnya Rasul, beriman kepada Rasul, atau menjadi orang yang beriman,
ada tendensi duniawinya itu. Yaitu untuk mendapatkan keduniaan. Apakah bentuknya harta, tahta, maupun ekstrada? Bukan. Maupun wanita. Nah, ini semua adalah keduniaan. Ya. Ini tuduhannya. Itu orang-orang miskin yang beriman di pengikut Rasul, mereka beriman itu mau jadi apa itu duniawi. Nah, mereka ingin mendapatkan keduniaan. Dan tuduhan ini tidak hanya dialamatkan kepada pengikutnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan dialamatkan pula kepada para nabi dan rasul sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama qala alu fir'aun li Musa, seperti yang dikatakan oleh pengikut Fir'aun, ya, pengikutnya Fir'aun kepada Musa alaihi salatu wassalam wa Harun, ya. Naam. Wa takuna lakum al-kibriya'u fil ard. Wa qala qaumu Nuhin ma hadza illa basharun mithlukum yuridu an yatafaddala 'alaykum. Yarmuna al-anbiya'a bi annahum yuriduna asy-syarafa war-ri'asata wa yarmuna fuqara'al mu'minin bi annahum yuriduna al-ghina wa tharwata bi atma'ihi min rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka menuduh kepada para nabi dan rasul seperti Nabi Musa, iya, dengan Nabi Nuh, iya. Mereka ini ya hanya manusia biasa sebenarnya. Dia ingin menonjolkan diri supaya lebih tinggi daripada kamu. Itu kan tuduhan yang luar biasa. Ya. Dituduh ya, bahwasanya dengan dia berdakwah mengajak kepada Allah, mengajak manusia di jalan Allah, dia mau terkenal itu. Ya. Terkenal kan namanya masyhur. Masyhur itu bagian daripada duniawi. Dan ini yang di zaman kita ini orang segala cara lakukan supaya bisa terkenal. Ya, apa saja mereka lakukan. Kalau ada yang viral, bikin sambaki supaya dia ikut terkenal. Si fulan telah melakukan sambakan kepada kejadian A yang merupakan kejadian viral. Siapa yang lagi? Oh, si fulan. Hebat ini si fulan. Subhanallah. Hanya dia yang berani kayaknya. Ya. Naam. Langsung terkenal itu orang kalau begitu. Ya. Yang kalau diteliti riwayat belajarnya enggak tahu belajar dari mana. Tiba-tiba langsung jadi, kayak itu Syekhul Islam. Ya. Lihat saja televisi. Ya. Kalau saya di YouTube biasanya lihat. Ya. Apa itu? Iya. Bicarakan saja hal-hal yang bombastis. Dunia ini mau kiamat. Ya. Akhir zaman akan terjadi kejadian begini. Tidak ada yang selamat kecuali yang beli kapling. Dibuatlah kompleks kapling yang selamat dari akhir zaman. Ternyata mau cuma baluk kapling pale. Ya. Tidak perlu menginterpretasikan hadits itu dengan logikamu. Tidak perlu. Naam. Apalagi kalau itu berkaitan dengan perkara ghaibiyah yang tidak bisa ditetapkan tanpa ada dalil dari Al-Quran dan hadits.
Tidak ada ijtihad di situ. Ya. Nah, wah nanti akan muncul Nabi Isa. Ya, bersama pengikutnya dari menara putih begini. Itu banyak di YouTube saya lihat. Ya. Nah, Ustadz iya. Diceritakan kronologisnya begini. Ini dapat dongeng dari mana? Pengikutnya manut-manut. Masya Allah. Dia ini satu-satunya yang berani membahas masalah itu. Kan terkenal langsung. Ya? Terkenal, masyhur, itu kan duniawi semua. Sama dengan tuduhan ini. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, untuk terkenal di zaman now gampang sekali. Sangat mudah. Kau bikin saja aneh-aneh. Ya, kau bikin saja yang aneh-aneh. Betul, saya tidak main-main. Tapi saya tidak rekomendasikan. Ya, apa yang aneh-aneh? Iya. Nah, kalau naik motor, ya harusnya kan 2 bannya. Kopi naik motor 1 ban. Shooting, upload. Langsung banyak subrekermu itu. Ya, langsung ini manusia dari planet lain ini. Ya, dicari. Nah, ya, atau nanti hujan. Kau pulang dari sini sampai di rumah tidak basah. Ya, luar biasa ini. Nah, langsung terkenal itu. Kalau memang mau terkenal, yang itu sangat dihindari oleh pendahulu kita yang soleh. Para salaf sangat-sangat menghindari yang namanya kemasyhuran supaya terkenal. Mereka hindari hal tersebut. Ya, nah, sekedar untuk menjawab sebuah pertanyaan saja, ya, mereka tidak malu-malu mengatakan, Wallahualam, saya tidak tahu ini. Coba tanya si fulan, dia lebih tahu itu. Ya. Itu untuk menghindari kemasyhuran. Terkenal, si fulan yang jawab ini jawabannya. Ini si fulan ini. Nah, mereka menghindari namanya terkenal. Ya. Karena akan berat menjaga yang namanya keikhlasan dan akan berat menyampaikan al-haq ketika seseorang itu sudah masyhur. Itu sangat berat jemaah sekalian. Ya. Dia akan mengikuti apa yang diinginkan oleh jemaahnya. Ya. Nah, kalau jemaahnya semuanya menginginkan harus bilang A, dia ikut bilang A daripada kehilangan jemaah. Kalau kehilangan jemaah terkenal enggak? Sudah tidak terkenal lagi. Itu yang dihindari. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, para nabi dan rasul dituduh demikian. Ini terkenal mereka itu. Ya. Pengikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dituduh orang-orang miskin, ya. Antum tahu, pengikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak yang miskin. Kere-kere. Iya. Makanya di zaman Nabi itu ada yang disebut dengan Ahlus Suffah. Tahu Ahlus Suffah? Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang biasa menginap di masjid. Ya. Nah, Ahlus Suffah kasihan. Kenapa mereka mesti menginap di masjid? Iya, tidak ada rumahnya. Tidak ada rumahnya, tidak ada istrinya. Oh iya, kasihan. Nah, terpaksa di masjid bermalam. Nah, bagaimana dengan makan minumnya? Iya, kalau di masjid ada makanan, makan ki. Kalau tidak ada makanan, tidak makan ki. Sampai-sampai mereka ini pernah mengikat perutnya dengan batu. Kenapa? Tidak ada makanan. Iya. Kalau di sini enak ji, biasa ada 2 itu datang. Kalau bukan gorengan gratisan. Ya. Enggak susah lah kalau di sini mau jadi sufa di masjid ini, enggak susah lah. Ya. Walaupun enggak dibuka pendaftaran Ahlus Suffah, enggak. Ya. Enggak. Kalau bukan gorengan ya gratisan di sini. Tenang aja. Insyaallah. Ya. Nah, di zaman Rasulullah subhanallah susah.
Diikat perutnya dengan batu. Supaya apa? Supaya tidak begitu terasa itu lapar. Nabi 2 batu. Nah, dan lihat, begitu dapat karunia. Tahu karunia? Anggaplah anugerah. Ya, anugerah gratisan. Ya. Pernah Nabi dah begitu, anugerah gratisan, susu. Ya, ini sedang lapar-laparnya orang di masjid ini. Dapat susu. Ternyata susu memang diperuntukkan untuk Nabi. Nabi kan tinggal di samping masjid. Iya, begitu dapat itu susu, dipanggillah sahabat yang biasa di masjid. Siapa itu? Abu Hurairah. Panggil. Sini, Abu Hurairah. Nah, silahkan masuk. Nah, bukan dia. Nah, berikan susu itu. Apa kata Nabi? Berikan kepada teman-temanmu yang lain. Nah, itu ada was-was di hati Abu Hurairah. Sedikitnya ini baru mau dibagi. Sudah itu, sisanya mau dikasih ke Nabi. Was-was. Maka Nabi mengawasi itu. Diberikan kepada si fulan, minum, puas dia. Sampai puas. Bukan sedikit loh. Terus sudah was-was Abu Hurairah, jangan-jangan tidak dapat ketika. Terus begitu selesai gembiranya orang. Sebab dia ini jatahnya ini. Begitu dia minum selesai kasih Nabi, isyrab ya Abu Hurairah. Minum lagi wahai Abu Hurairah. Nah, minum lagi Dika. Begitu selesai minum, mau kasih Nabi, isyrab ya Abu Hurairah. Suruh minum lagi. Sampai dia beliau katakan, tidak ada yang kosong di perutku. Setelah itu baru saya kasih ke Nabi. Lihat, subhanallah. Ini Ahlus Suffah. Yang di zaman mereka itu miskin, tidak membuat mereka itu agamanya diganti dengan satu pak Indomie dan 1 rak telur. Nah, yang konon di zaman ini katanya gampang juga membuat orang murtad. Orang miskin itu bawakan misalnya 1 pak Indomie dengan 1 rak telur. Bisa itu berganti agama. Nah, jadi kemiskinan katanya itu mendekatkan kepada kekafiran. Pertama itu hadisnya tidak beres. Yang kedua, menyelisih fakta. Fakta apa? Di zaman Nabi banyak orang miskin, pengikutnya Nabi mayoritas miskin. Tapi kemiskinan mereka tidak membuat mereka menggadaikan agamanya supaya bisa kaya. Tidak. Mereka rela menderita supaya agama tetap tegak dalam diri mereka. So, memang tidak ada jaminan jemaah sekalian. Jangan sampai agama melenceng dari mereka, Allah wafatkan. Kan su'ul khotimah. Nah, banyak orang miskin di zaman Nabi SAW. Nah, orang-orang miskin ini oleh kaum jahiliyah dituduh dengan mereka masuk Islam itu, mereka jadi pengikut Muhammad supaya dapat harta benda. Supaya dapat duniawi. Tuduhan yang tidak berdasar. Nah, buktinya apa? Apakah semua orang miskin yang ikut Nabi, begitu ngikut Nabi, jadi hamba Allah yang beriman, jadi mukmin, apakah langsung kaya? Tidak, jemaah sekalian, tetap mereka miskin. Bahkan Nabi yang awalnya kaya, awalnya kaya. Kenapa? Pedagang kelas kakap. Nah, beliau harus meninggalkan pekerjaan berdagangnya. Sebab turun wahyu. Yang wahyu itu mau disampaikan. Bukan mau disimpan dan disembunyikan.
Nah, ntar ada kesempatan berdagang. Ya. Nabi miskin. Iya. Nah, sallallahu alaihi wasallam. Nabi saja miskin. Sebab memang itu tidak menjanjikan harta benda. Nah, tuduhan kaum jahiliyah itu tuduhan yang tidak berdasarkan bukti-bukti. Mereka sudah terjatuh ke dalam kesalahan fatal. Nah, menuduh tanpa bukti. Nah, adapun seorang muslim, iya, ketika dia menuduh, iya, dia mesti mendatangkan bukti. Iya. Nah, dia mesti mendatangkan bukti. Tidak boleh dia asal menuduh begitu saja. Kalau tidak, akan kembali kepada si penuduh. Ya. Man qala li akhihi kafir, siapa yang mengatakan kepada saudaranya menuduh bahwa si fulan itu kafir, iya, maka tuduhan itu akan kembali kepada dia kalau dia tidak bisa mendatangkan bukti yang valid. Nah, di samping itu kaum jahiliyah juga telah melakukan kesalahan fatal. Iya. Apa itu? Mereka menghakimi hati-hati manusia. Seolah-olah mereka tahu isi hatinya orang. Ini yang banyak terjadi juga di zaman ini. Su'udzan, buruk sangka. Nah, buruk sangka. Padahal harusnya, iya, penilaian, standar penilaian itu zahiriyahnya. Zahiriyahnya, bukan hatinya. Hatinya hanya Allah yang tahu. Ya. Nah, makanya selagi orang itu tampak keislamannya, pakai peci, kelihatan ke masjid pergi salat, kelihatan di puasa kalau Ramadan, dia tetap dinilai dengan zahiriyahnya. Adapun mungkin hatinya kafir, itu bukan urusan Anda. Nah, itu urusan hati, urusannya Allah Subhanahu wa taala. Jangan Anda masuk ke lingkup yang bukan wewenang Anda. Yang dinilai zahiriyahnya. Makanya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat marah kepada Usama bin Zaid. Padahal Usama bin Zaid ini termasuk sahabat yang disayang oleh Nabi. Iya. Kenapa? Iya. Ceritanya ketika dalam peperangan ini mengejar orang kafir. Ya, mengejar orang kafir pakai pedang. Ya, silahkan bayangkan sendiri bagaimana kalau orang kejar-kejaran pakai pedang. Ya, orang kafirnya dikejarin pakai pedang. Nah, begitu sudah mau ditebas, orang kafirnya langsung bilang, la ilaha illallah. Mau kau apa? Nah, tapi Usama langsung nasambaki. Paham maksudnya? Nah, setelah itu Nabi marah besar. Tidak main-main marahnya Nabi. Sampai beliau katakan, aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah? Kenapa kau bunuh dia setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Usama bisa mengatakan, ya, dia cuma takut. Makanya ucapkan la ilaha illallah. Nabi malas sekali sebab itu ranah hati. Maksudnya, apakah hatinya sudah kau belah, kau lihat baik-baik bahwa dia takut mengucapkan itu? Iya, sampai-sampai Usama bin Zaid itu mengungkapkan, saya belum pernah menyesal dengan penyesalan yang mendalam selain dari peristiwa itu. Iya, Nabi malas sekali. Kau bunuh dia setelah dia ucapkan la ilaha illallah. Padahal kalau pakai logika kita, kira-kira dia takut apa tidak? Coba. Hah? Iya kan? Pakai logika kita, pasti mau disambak nih. Iya? Daripada mati ki, la ilaha illallah balik. Misalnya tuh. Nah, tapi karena kalimat tersebut menunjukkan seseorang masuk ke dalam Islam, Anda tidak perlu menghakimi isi hatinya. Cukup zahiriyahnya saja. Begitu maksudnya. Ya. Nah, sama dengan yang lainnya. Ya. Tidak perlu Anda menghakimi hati manusia. Dia kasihan hijrah.
belajar Islam. Tidak usah bilang, ada maunya ini, mau cari akhwat ini. Tuduhan apaan? Kasihan. Ya, naam. Iya. Terus terang, ada saya chat masuk ke saya itu. Ya, adakah fulan datang ke sana, Ustaz? Fulan yang mana ini? Nah fotonya nanti kirim sama saya. Oh iya ada. Kenapa? Jangan sampai cari akhwat gitu. Kenapa harus sama saya? Seolah-olah ini majelis mencari akhwat. Gimana? Menuduh hati manusia. Padahal datang ke kasihan. Insya Allah baik-baik itu. Adakah akhwat di sini? Ada akhwat? Tidak ada tuh. Nah, tapi ya walaupun saya kadang curiga. Ya, kenapa? Setelah dicarikan, berusaha dapatkan akhwat, habis menikah, enggak tahu di mana Mi. Menghilang dari kancah persilatan. Ya. Nah, saya curiga, tapi saya tidak bisa menuduh hati manusia. Ya, tidak bisa. Dia datang itu ada maunya itu. Ya, waspada kita. Tidak bisa kita menghakimi hati manusia, tidak bisa. Lihat penampilan zahiriahnya. Itu. Ya. Walaupun di sisi yang lain, Nabi mengingatkan hal tersebut. Coba ya. Coba. Ketika Nabi ucapkan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Wa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasul fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Nah, sebagian ulama hadits menyebutkan ini hadits asbabul wurudnya adalah tentang muhajir li Ummul Qais. Kamakilah. Orang yang berhijrah untuk mengejar yang namanya Ummul Qais. Sebab Ummul Qais ini sudah hijrah duluan. Iya. Banyak orang mau hijrah juga. Makanya diingatkan Nabi, siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul, dia mendapatkan pahala hijrah. Tapi siapa yang hijrahnya di dunia untuk mendapatkan dunia, au imra'atin yankihuha untuk menikahi wanita, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Dia hanya mendapatkan apa yang dia niatkan tersebut, tapi dalam kurung sesuai yang Allah takdirkan untuk dia. Bisa dapat dunia, bisa tidak. Bisa dapat perempuan, bisa dia dapat tidak. Itu di antara aswaul wurud yang disebutkan oleh para ulama. Artinya apa jemaah sekalian? Ketika kita melakukan penilaian terhadap seseorang, penilaian zahiriyahnya. Nah, tapi di sisi yang lain, kita mesti memperbaiki hati kita. Ya, memperbaiki niat-niat kita. Jangan sampai niatnya memang tidak dilandasi dengan keikhlasan. Nah, apa di antara bukti bahwasanya tuduhan kaum jahiliyah terhadap orang miskin, orang fakir yang mengikuti Nabi SAW tidak benar? Sebab Allah sebutkan di dalam Al-Quran dalam surah Al-An'am ayat 52. وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَوَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. Jangan engkau mengusir orang-orang yang menyeru kepada Allah di waktu pagi dan petang, yuriduna wajhah. Mereka ini melakukan ibadah tersebut menginginkan wajah Allah, mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu penilaian dari Allah. Dan ini bantahan untuk mereka. Ya. Makanya kata Syekh Shalal Al-Fauzan, فَهَذَا رَدُّ عَلَيْهِمْ بِقَوْلِهِمْ فِي الْمُؤْمِنِينَ إِنَّهُمْ يُرِيدُونَ الدُّنْيَا. Ya. Ini adalah bantahan kepada kaum jahiliyah yang menuduh hamba-hamba Allah yang beriman, pengikut Rasul, bahwa mereka ini beriman, mereka ini mengikuti Rasul hanya untuk mendapatkan keduniaan.
bid'an. Ini bantahan untuk mereka. Sebab Allah menyebutkan yuriduna wajha. Mereka beribadah ya kepada Allah di waktu pagi dan petang semata-mata mengharap ridha Allah, mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, olehnya di antara sifat dan karakter kaum jahiliyah, mereka menuduh serampangan, menuduh tanpa ada bukti. Nah, dan yang seperti ini jemaah sekalian, kalau di zaman now bisa dikatakan lumayan banyak. Ya. Tuduhan-tuduhan terhadap dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Nah, tuduhan terhadap dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iya, di antara tuduhan-tuduhan itu kan itu sering dengarkan ya. Apa tuduhan-tuduhannya? Hah? Ini Wahabi. Ya. Mereka tidak bisa membedakan siapa? Wahab bin Rustum dengan Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Wahab bin Rustum memang orang Khawarij. Punya pemikiran Khawarij. Ya. Nah, wajar kalau itu. Ya. Tapi dia tidak dijadikan rujukan. Kenapa? Apa? Dia bukan ulama, bukan siapa-siapa. Ya. Yang mereka tuduhkan itu adalah Muhammad bin Abdul Wahab. Yang sisi penisbatan saja sudah salah. Sebab namanya adalah Muhammad. Bapaknya namanya Abdul Wahab. Nah, jadi harusnya yang mereka tuduh itu adalah anaknya. Sebab itulah Muhammad bin Abdul Wahab. Tapi Wahab-Wahabnya diingat. Wahabi. Iya. Wahabi. Apa tuduhan terhadap, apa maksudnya dengan Wahabi itu yang kalian dengarkan? Hah? Gampang membid'ahkan. Ya. Nah, yang namanya Ahlus Sunnah ketika dia mau mengatakan A, B, C pasti memiliki landasan. Ya. Nah, yang mesti diluruskan di tengah masyarakat pemahaman tentang bid'ah. Bid'ah itu segala sesuatu secara bahasa yang tidak ada sebelumnya atau tidak ada contoh sebelumnya. Itu bid'ah. Secara bahasa. Ya. Nah, makanya dalam Al-Quran Nabi sebutkan, Nabi diperintahkan mengatakan, Qul ma kuntu bid'an minal rusul wa ma adri ma yuf'alu bi wa la bikum in attabi'u illa ma yuha ilaihi wa ma ana illa nadhirun mubin. Dalam surah Al-Qaf. Katakanlah Muhammad, Qul ma kuntu bid'an. Kamu itu bukan rasul yang pertama. Ya, artinya sudah ada rasul sebelumnya. Bukan langsung muncul begitu saja. Ya. Nah, jadi secara bahasa bid'ah itu adalah sesuatu yang tidak ada sebelumnya atau tidak ada contoh sebelumnya. Secara bahasa ini masuk semuanya. Masuk peci saya ini. Ya, kenapa? Ini tidak ada di tahun 90-an. Nanti di tahun 2000-an muncul. Masih juga di lampu. Ini bid'ah ini. Ya, kenapa? Karena pada tahun lalu kok begini ya. Bendera sebelum tidak ada. Ya toh? Masuk juga di bendera. Tidak ada dulu di sini. Ya. Masuk ini kasih bunga-bunga. Itu secara bahasa. Semua yang tidak ada sebelumnya, tanda contoh sebelumnya. Masuk di motormu juga. Ya. Masuk di sepeda, mobil, pesawat, masuk semua itu. Secara bahasa. Adapun yang dimaksud bid'ah secara syariat, sesuatu yang diada-adakan, sesuatu yang ditambah-tambahkan ke dalam agama, ke dalam ibadah, itu yang dimaksud. Banyak orang salah paham. Ya. Nasambak di semua masalah dunia. Saya tanya, Nabi diutus mengajarkan masalah dunia atau masalah agama? Hah? Ketika Nabi mengatakan kullu bid'atin dalalah,
Yang beliau maksudkan masalah dunia atau masalah agama? Masalah agama. Sebab ketika di Madinah, beliau katakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih paham urusan dunia kamu dibandingkan saya. Nabi tidak diutus mengajarkan dunia. Makanya ketika Nabi mengatakan kullu bid'atin dhalalah, itu tuh masalah agama, bukan masalah dunia dengan perkembangannya. Anehnya, sebahagian saudara kita yang dianggap dai atau ustaz, atau mungkin kiai, larinya ke dunia. Seperti pesawat itu bid'ah. Aduh, tidak nyambung flow. Ya. Sebab itu masalah duniawi. Ini masalah agama, masalah ibadah. Jangan kau tambah-tambah, jangan kau menyisipkan, jangan kau juga mengurangi. Itu yang dimaksud dengan bid'ah. Ya, sedikit-sedikit bid'ah. Iya, kalau tidak mau dikatakan bid'ah, kasih dalilnya. Ini bukan bid'ah. Dalilnya kita diperintah begini-begini. Sebab kalau tidak ada dasarnya, khususnya masalah ibadah, wajar. Sebab hukum asal ibadah itu tidak boleh dilakukan tanpa ada dasar, dalil. Ya, itu hukum asalnya ibadah. Jangan melakukan apa-apa tanpa ada dasarnya. Ya, saya mau sebentar. Mau zikir 30 kali. Tanya, apa dasarnya zikir 30 kali? Allah sebut dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihu bukratan wa asila. Ya, Rasulullah Al-Ahzab, wahai mukminin, hamba Allah yang beriman, berzikirlah kepada Allah zikir yang banyak. Cocok ayatnya umum, tapi kok amalanmu khusus. Ya, amalanmu khusus kenapa? Nanti ba'da Isya moka itu 30 kali lagi. Tanya ini, apakah ada contoh dari Nabi kalau habis Isya baca 30 kali? Apalagi saya dengar satu kali nafas. Ya. Nah, tanya apakah ada contoh dari Nabi seperti itu? Palingan yang dia bawakan dari umum, perintah berzikir, ya, sama orang disampaikan. Iya. Tidak usah dikhususkan malam Jumat dengan membaca Yasin. Ya. Palingan dia bantah dengan dalil umum. Bukankah kita diperintah membaca Al-Quran? Masa salah membaca Al-Quran? Cocok. Itu dalilnya umum. Sementara amalan Anda, amalan khusus. Amalan khususnya apa? Surah Yasin. Coba kau baca sembarang Al-Quran. Tidak kena kau. Paham maksudnya? Paham ya? Nah, orang tidak bisa bedakan di situ. Ya. Nah, sehingga dikatakan suka membid'ahkan, kita koreksi dirilah. Apakah memang ini ada contoh dari Nabi? Ya. Ada tuntunan dalam hadis. Kalau tidak ada, ya kita sadar diri memang tidak ada contohnya seperti itu. Nah, kemudian di antara tuduhan-tuduhan yang juga sampai ke telinga saya, itu dai Wahabi, itu gajinya tinggi-tinggi. Ya. Gajinya tinggi-tinggi, digaji dari pemerintah Arab Saudi. Berapa itu? Nabi bilang, aku lupa nih. 20, 50, 50-an, 50 juta. Kalau saya 50 juta, mandras sama kok. Pokoknya 4. Apa maksudnya 4? Ditambah jadwal taklim 4 lagi. Apalagi kalau 6. Macam-macam tuduhannya. Ya. Bayangkan dituduh gaji benda aja. Aneh-aneh tuh nuduh seperti itu. Ya. Nah, macam-macam memang. Dituduh juga apa itu pernah. Memecah belah umat. Kalau tuduhan ini memecah belah umat, ada benarnya, ada salahnya. Ya. Benarnya di mana? Benar. Ahlus sunnah memecah belah umat. Antara umat yang mentauhidkan Allah dengan yang menyekutukan Allah. Mesti dipisah. Tidak bisa dikasih sama. Masa satu penyembah berhala, satu ahli tauhid dikasih sama-sama?
Bisa disatukan? Pasti ribut tiap hari. Yang satunya, ya kul huwallahu ahad. Yang satunya, ayo kita sembah anu. Bertengkar setiap hari. Mana bisa bersatu? Dipisahkan. Mana yang betul-betul the real follower of sunnah. Ya. Pengikut sunnah sejati dengan orang yang suka mengada-ada. Sedikit-sedikit ini, sedikit-sedikit ini. Tidak bisa nyambung. Yang satu punya prinsip, iya, biar sedikit, yang penting sesuai sunnah Nabi. Satu mengatakan, tidak apa-apa juga banyak. Bagaimana harus nyambung? Pasti berpisah. Ya. Betul itu di sisi ini. Memisahkan antara yang ahli tauhid dengan yang ahli kesyirikan. Yang betul-betul konsisten dengan sunnah Nabi dengan yang suka menambah-nambah. Yang suka mengada. Pasti terpisah. Pasti terpecah. Tidak mungkin menyatu. Ya. Dalam rumah tangga saja. Pasti ribut itu. Ya. Nah. Coba misalnya. Suaminya maunya sholat duha. Oh iya. Istrinya bilang, masih ada sholat lain itu. Sholat ini, sholat itu. Pusing suami. Pasti ribut. Sebab yang satu sesuai sunnah, yang satunya tambah-tambahan. Nah, di sisi lain, itu tuduhan yang tidak benar. Kalau mereka menuduh Ahlus Sunnah memecah belah umat, sama saja mereka menuduh semua Rasul memecah belah umat. Sebab landasan dakwah dari semua Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah dakwah yang dibawa oleh semua Rasul. Termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran was Sunnah. Iya. Itu tuduhan yang tidak main-main. Iya. 6. Anda menuduh Nabi memecah belah umat. Iya. Kalau di sisi yang tadi benar. Beliau memecah belah umat di Quraisy, di Makkah. Nah, pisahkan mana yang betul-betul bertauhid, masuk Islam dengan yang pengikutnya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Janda, dan yang lain-lain. Nah, pisahkan. Yang betul-betul mengikut tauhid, hijrah ke Madinah. Ya, kan begitu dipisahkan itu. Sampai bapak dengan ibu, anak dengan bapak terpisah. Bapaknya mungkin hijrah, anaknya masih tetap di sini. Ya, 6. Kan terpisah namanya itu memecah belah. Jelas minta pecah belah. Iya. 6. Sebab landasan persatuan Ahlus Sunnah adalah bersatu di atas tauhidullah, mengesahkan Allah, mengagungkan Allah, membesarkan Allah, ya, menjadikan Allah satu-satu yang diibadahi. Itu landasan persatuan. Tidak mungkin kita bersatu dengan orang yang menyekutukan Allah, ya. Orang yang mengatakan saya bisa tahan hujan, ya. Orang yang mengatakan semua penyakit bisa disembuhkan tanpa izin Allah. Mana bisa bersatu? Pasti terpisah. Nah, dan masih banyak tuduhan yang lain. Yang tuduhan-tuduhan tersebut tidak mungkin dibahas sebab waktu Isya sudah masuk. Nah, demikian insyaallah taala yang bisa kita ingatkan di kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanallah bihamdik, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.